Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Nur Atika Harun dengan NIM 24050800007 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi-materi yang ada pada bahan ajar mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan ini terdiri dari 7 materi. Yang pertama adalah materi hubungan manusia dan teknologi. Kemudian yang kedua dampak positif dan negatif teknologi. Yang ketiga konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Yang kelima adalah konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang keenam etika dunia siber dan yang terakhir materi yang ketujuh, yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Materi yang pertama adalah hubungan manusia dan teknologi. Pada bahan ajar topik 1 ini, terdapat materi tentang Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Di era digital yang berkembang pesat, dunia sedang mengalami 2 transformasi besar yang mengubah cara hidup manusia, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Keduanya didorong oleh inovasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, Big Data, dan robotika. Meskipun serupa dalam penggunaan teknologi, konsep ini memiliki tujuan dan dampak yang berbeda pada kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi di dunia industri, menciptakan efisiensi dan produktivitas yang belum pernah ada sebelumnya. Teknologi memungkinkan pabrik pintar, sistem kerja berbasis data, dan otomatisasi yang mengubah peran manusia dalam proses produksi. Namun, teknologi yang hanya fokus pada industri dan produktivitas saja tidak cukup untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk menjawab tantangan ini, lahirlah konsep Society 5.0 dari Jepang yang mengintegrasikan kemajuan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia. Society 5.0 bertujuan menjadikan teknologi sebagai solusi bagi masalah-masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup, seperti akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Berikut adalah perbandingan antara Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Fokus utama. Revolusi Industri 4.0 fokus pada efisiensi dan produktivitas industri. Society 5.0 fokus pada kesejahteraan manusia dan solusi masalah sosial dengan pemanfaatan teknologi. Tujuan Revolusi Industri 4.0 meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi dalam sektor industri. Society 5.0 meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Teknologi yang digunakan. Revolusi Industri 4.0, IoT, robotika, Big Data untuk otomatisasi industri. Society 5.0, IoT, Big Data, dan robotika untuk integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari jam 4. Dampak Social. Revolusi Industri 4.0. Perubahan dalam pola kerja dan struktur industri, tetapi bisa menimbulkan ketimpangan. Society 5.0 menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kehidupan dengan teknologi yang mendukung inklusivitas. Materi yang kedua adalah dampak positif dan negatif teknologi. Di antaranya yaitu dampak positif teknologi. Teknologi mempermudah komunikasi, memperluas akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru, mendukung inovasi medis, dan menyediakan hiburan yang beragam. Dampak negatif teknologi. Teknologi dapat menyebabkan masalah kesehatan, mengurangi interaksi sosial, meningkatkan risiko keamanan data, serta berdampak buruk pada lingkungan melalui limbah elektronik dan konsumsi energi. Selanjutnya adalah materi yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Yang pertama adalah konsep IoT. IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan berbagi data. Komponen berupa perangkat, koneksi, platform data. Contohnya pada smart home, wearable devices. Kedua adalah konsep Big Data. Karakteristik Big Data ada 5 yaitu volume, velocity, variety, veracity, value. Ketiga adalah keterhubungan IoT dan Big Data, yaitu ketika IoT menghasilkan data maka Big Data akan menganalisis.
Keempat yaitu pemanfaatan IoT dan Big Data, contoh pada sektor kesehatan, IoT untuk wearable pelacakan kesehatan dan Big Data untuk analisis data pasien. Kelima adalah tantangan dan solusi. Tantangan utama adalah terletak pada keamanan privasi, solusi yang diberikan bisa berupa protokol keamanan dan edukasi privasi. Materi keempat adalah Artificial Intelligence atau lebih dikenal dengan AI. Singkatnya, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar dan mengamalkan keputusan. Contohnya adalah seperti yang sedang saya gunakan dalam pembuatan video ini, menggunakan aplikasi AI Presenter yang mengubah teks menjadi ucapan melalui avatar berbicara. Materi kelima adalah konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual-beli produk atau layanan melalui platform digital menggunakan internet. Jenis-jenis e-commerce antara lain yaitu B2B atau business to business. Pemanfaatannya pada bisnis adalah memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Keuntungan e-commerce sendiri lebih hemat waktu, banyak pilihan dan akses global. Namun tantangan e-commerce terletak pada keamanan data dan kepercayaan konsumen. Materi keenam adalah etika dunia siber. Etika dunia siber adalah pedoman moral dan perilaku yang mengatur aktivitas manusia dalam menggunakan internet dan teknologi digital. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan siber yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi semua pengguna. Prinsip dasar etika dunia siber adalah kehormatan dan kesopanan, keamanan dan kepercayaan, tanggung jawab dan keadilan. Materi terakhir adalah mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, serta revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Tujuan ITE yaitu mengatur penggunaan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab. Sanksi dalam UU ITE dapat berupa denda atau pidana. Kesimpulannya adalah UU ITE ini melindungi pengguna dan pelaku bisnis digital, harus digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sekian sedikit pemaparan ulang materi literasi digital dan kemanusiaan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih semuanya.